Wala yakunu illa liman asarra al kabair. Di antara thumma inna min lutfillahi ta'ala wa sa'ati rahmati anna inqilaban nas min asyarri ilal khair kathir. Di antara kelembutan Allah, kasih sayang Allah, luasnya rahmat Allah, sesungguhnya berubahnya manusia dari jelek kepada kebaikan, menjadi baik itu banyak. Dari tidak baik menjadi baik itu banyak. Ya, dari tidak baik menjadi baik itu banyak. Adapun wa amman qilabu minal khairi ila syarr fa fi ghayatin nudur wa nihayatil qillah. Tapi pindahnya, berubahnya manusia dari tidak baik kepada baik kepada tidak baik itu sangat jarang. Ini diantara luasnya rahmat Allah. Jadi masih lebih banyak ya berubah dari tidak baik kepada baik daripada dari baik tidak baik. Wala yakunu illa liman asarra al kabair. Dan tidak terjadi itu perpindahan dari baik kepada tidak baik. Asalnya ini baik ini orang. Jadi enggak baik. Asalnya jadi orang baik, jadi enggak baik. Apa penyebabnya? Penyebabnya wala yakunu illa liman asarra alal kabair. Dan tidak terjadi itu perubahan dari baik kepada tidak baik kecuali kepada orang yang dia menetap pada dosa besar. Kalau orang dia itu terus menerus di dalam dosa besar, dikhawatirkan dia akan berubah dari baik menjadi tidak. Nah, ini bahayanya orang yang menetap pada dosa. Matuh dina dosa gede. Ya, itu bahayanya seperti itu. Wala yakunu illa liman asarra 'alal kabair, dan tidak terjadi itu inqilab, pindah dari baik kepada tidak baik kecuali kepada orang yang menetap pada dosa besar. Dia tidak cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terus-menerus di dalam perbuatan dosa. Ini bahayanya dosa. Di antaranya lagi tanda kecelakaan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatus syaqawah jumudul ain wa qasawatul qalbi wa hubbud dunya wa tulul amal. Di antara tanda kecelakaan, dikhawatirkan orang ini akan celaka. Yang pertama jumudul ain, bekunya mata. Ya, jarang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Jarang meneteskan air karena takut kepada Allah. Ini bahaya. Bisa mengakibatkan celaka. Yang kedua wa qasawatul qalbi, kerasnya hati. Kerasnya, apa penyebab keras hati? Dosa. Penyebab keras hati adalah perbuatan dosa yang tidak ditaubati. Hati menjadi keras gara-gara perbuatan dosa yang tidak ditaubati. Yang ketiga, cinta kepada dunia. Yang keempat, panjangnya angan-angan hidup, seakan-akan akan hidup selamanya. Nah, 4 ini tanda kecelakaan. Yang pertama adalah bekunya mata, kurangnya, ya, jarangnya meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua, kerasnya hati. Yang ketiga, cinta terhadap dunia. Yang keempat, panjangnya angan-angan hidup. Itu salah satu penyebab kecelakaan. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan kenapa, apa sih keuntungan dari taubat? Salah satunya ya liyahsula laka taufiqut ta'ah, agar hasil bagimu pertolongan Allah di dalam melakukan ketaatan. Orang kalau tobat nanti akan mendapatkan pertolongan di dalam melaksanakan ketaatan.
Bahayanya dosa, wa in lam yarham wa in lam yarhamillahu fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Minhajul Abidin, jika Allah tidak merahmati orang yang berbuat dosa, maka dikhawatirkan dosa tersebut akan menarik kepada pelakunya kepada kekufuran dan kecelakaan. Maka kita diwajibkan taubat agar selamat. Ya, Masya Allah. Kemudian penjelasan kitab Nasaihud Diniyah. Buka halaman 65. Penjelasan kitab Nasaihud Diniyah halaman 65 baris ke-21 dari atas. Wa fin nikahi minas sabri ala muasyaratin nisa bil ma'ruf wal qiyami bi huquqihinna wal infaqi alaihinna wa 'alal iyal fadlun katsir. Halaman 65 baris ke-21 masih menjelaskan tentang nikah. Di dalam nikah tentunya harus sabar di dalam mempergauli istri dengan baik dan melaksanakan hak-hak kewajiban terhadap istri dan memberi infak kepada istri dan keluarga. Nah, itu semua ada pahala yang sangat banyak. Memberi infak, nafkah kepada istri itu pahala. Dapat pahala. Melaksanakan kewajiban terhadap suami istri itu mendapat pahala. Mengurus keluarga mendapat pahala. Sabar di dalam mempergauli istri suami itu mendapat pahala. Wa fihi fadlu tasabbub fi tahsili auladin salihina ya'buduna Allah Ta'ala wa yad'una li abaihim wa yastaghfiruna lahum fi hayatihim wa ba'da mamatihim wa ba'da wafatihim. Dan di dalam nikah ini bahwa keutamaan melaksanakan sebab di dalam menghasilkan anak-anak yang soleh. Kira-kira rek boga budak lamun teu nikah? Oh alat. Ya. Nah, orang ketika dia menikah, dia mempunyai anak, lalu dia didik dan anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Yang mana mereka beribadah kepada Allah dan mendoakan untuk orang tuanya dan memohonkan ampunan untuk mereka orang tuanya pada masa hidupnya dan setelah wafatnya karena anaknya soleh. Orang tuanya meninggal, anak soleh mendoakan, memohonkan istighfar. Itu kenapa? Karena terjadinya nikah, punya anak. Kalau dia tidak nikah, ya tidak punya anak. Ya, itu salah satu daripada kemanfaatan di dalam nikah. Guna di dalam nikah bisa menghasilkan anak-anak yang soleh. Asal dididik dengan didikan yang baik. Wa rubbama mata ba'dhum qabla al-bulugh fayahsulu liwalidayhim min sawabi dzalika al-hadzul azim. Juga terkadangan meninggal sebagian mereka anak sebelum balik. Orok keneh maut. Wah, itu mah selamat pasti jadi ahli sawar. Sebelum balik pokoknya umur 7 tahun meninggal, 8 tahun meninggal. Pokoknya belum balik. Ya. Sebelum balik, maka hasil untuk kedua orang tuanya dari pahala itu kematian anaknya bagian yang sangat besar, bagian pahala yang sangat besar. Kemudian wa fi tarbiyatihim a'ni al-aulada wa husnil qiyami bihim siyamal banat minhum thawabun katsir wa fadlun kabir. Dan di dalam mengurus anak-anak, diurus anak, ya, dikasih makan, dimandikan,
ya pakai pakaian, diurus, diajarkan ilmu yang bermanfaat, ngurus anak, terutama anak perempuan, itu akan mendapatkan pahala yang banyak dan keutamaan yang besar. Jadi artinya apa? Di dalam nikah itu kalau orang betul melaksanakan sebenarnya itu pahala semua. Ngahuapan budak, cewokan budak, ngamandian budak, mangmasakeun keur salaki. Oh pokoknya itu jadi nilai pahala semua. Asal niatnya baik. Itu kalau rumah tangganya melaksanakan aturan-aturan Allah. Ketika rumah tangga itu dilaksanakan aturan-aturan Allah, maka rumah tangganya menjadi nilai pahala. Ya, segala-galanya dipahala semua itu. Pahalanya besar-besar lagi. Ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 1 dinar yang kau infakkan fi sabilillah, juga 1 dinar yang kau infakkan pada memerdekakan, fi raqabatin, pada memerdekakan ya seorang abid, fi raqabatin, wa dinarun, 1 dinar engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar engkau nafkahkan kepada istrimu, kepada keluargamu. Mana yang paling besar pahalanya? Kata Rasulullah SAW, yang paling besar pahalanya dari itu sedekah adalah menginfakkannya kamu kepada keluargamu. Sebab mereka pamajikan mah wajib. Mere napakah ka pamajikan? Wajib. Lamun teu doraka, lamun pamajikanna masrahkeun diri kan menjadi salaki. Nilai pahalanya nilai pahala wajib. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar pahalanya adalah menginfakkannya kamu kepada istrimu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Apa yang kau berikan untuk dirimu itu nilainya sedekah. Wa ma at'amta waladaka fa walaka shadaqah. Engkau beri kepada anak jajan, sedekah ka budak teh. Sedekah teh menjadi nilai sedekah. Wa ma at'amta zaujataka fa walaka shadaqah. Engkau beri makan istri kamu menjadi nilai sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fa walaka shadaqah. Kau yang beri pembantumu kau beri makan itu nilai sedekah. Tuh jadi sedekah. Jadi banyak pahala yang diraih oleh orang tersebut. Ya, ketika rumah tangganya betul-betul memperhatikan aturan agama.